yang terdapat dalam pujian yang dikatakan tadi, ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta, hormat, dan kemuliaan Tuhan. Ini sebenarnya harus betul-betul menjadi ekspresi yang nyata dalam kehidupan, di mana memang kita harus rela melepaskan segala sesuatu demi kepentingan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Pengiringan akan Tuhan sering menjadi berat, bukan karena alasan apapun. Itu semua menjadi berat karena kita sering masih belum rela kehilangan segala sesuatu demi cinta kita kepada Allah. Kita tanpa kita sadari kita masih mencintai dunia. Tanpa kita sadari kita masih mencintai kesenangan kita. Kita masih mau menikmati dunia ini, saudara. Kita masih mau menikmati kesenangan itu. Kita masih belum rela kehilangan pergaulan-pergaulan yang lama kita. Kita belum rela hati kita untuk meninggalkan zona-zona nyaman kita. Makanya ini menjadi pergumulan terberat ketika seseorang mau memberi hidup sepenuhnya bagi Allah. Bahkan bukan sedikit akhirnya orang mundur dari panggilan hanya karena tidak sudi melepaskan segala kesenangan-kesenangan demi kemuliaan Tuhan. Tentu kesenangan itu tidak hanya sekedar menikmati kedagingan, saudara. Tetapi kesenangan-kesenangan untuk bagaimana kita bisa tetap ada dalam kepuasan-kepuasan untuk dihargai, dihormati, dianggap. Itu sebenarnya semua adalah zona-zona yang membuat kita akhirnya tidak bisa bertahan berdiri kokoh untuk tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Kadang harga diri kita masih lebih kuat kita pertahankan dibanding kita kehilangan segalanya demi kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita mendengar atau membaca serta merenungkan bagaimana undangan hal Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan surga terkait ada undangan untuk menikmati perjamuan kawin anak domba. Dalam perjamuan kawin pesta, para undangan yang telah diberi kesempatan untuk diundang tidak datang, saudara. Maka sang pemilik pesta menyerukan agar semua orang siapapun yang ada di pinggir jalan di mana saja datang supaya tempat yang akan diadakan pesta itu bisa dipenuhi orang. Itu dalam cerita Matius pasal 22, saudara. Dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Tapi kalau saudara menemukan dan membaca, semua datang dalam undangan itu, tetapi ada orang-orang yang tidak mempersiapkan baju pesta. Baju pesta ini sebenarnya lebih kepada bagaimana seseorang tidak mempersiapkan diri untuk benar-benar serius mencintai Tuhan. Serius mau datang kepada Tuhan. Serius untuk menikmati perjamuan kawin. Sebenarnya ini adalah gambaran. Ada begitu banyak orang yang memang tidak siap untuk ada dalam sebuah persekutuan untuk bisa menikmati perjamuan kawin, menikmati pesta dengan Allah. Kita, saudara, dengan begitu banyak tantangan yang kita alami hari-hari ini, sering mengikis rasa cinta kita sebenarnya kepada Tuhan. Sebenarnya kita bukan tidak cinta Tuhan, sebenarnya kita bukan tidak mengasihi Tuhan, tapi hanya karena tarikan dunia begitu kuat. Kemudian kita agak sulit
meninggalkan kenyamanan kehidupan. Sehingga tawaran-tawaran untuk menikmati perjamuan kawin yang diberikan oleh Allah bagi kita tidak dapat kita nikmati dengan benar. Kita tidak siap, saudara. Ada yang tidak bisa mengenakan kain pesta. Makanya Yesus berkata di ayat yang terakhir, ayat 14, dalam perikop ini, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi banyak kita terpanggil sebenarnya, menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya. Tetapi banyak di antara kita sulit mempersiapkan diri dengan benar. Tentu saudara, ini membutuhkan stamina rohani yang kuat. Saudara dan saya perlu memiliki persiapan yang matang. Sama seperti ketika seseorang diberikan ilustrasi bahwa bagi setiap orang yang mau maju berperang, hitung dulu anggarannya. Kalau sampai-sampai dia menghitung anggarannya tidak mencukupi dan tidak mampu, ya harus dipersiapkan bagaimana caranya agar ada perdamaian. Selanjutnya kalau ada orang-orang yang mau membangun, hitung juga anggarannya, jangan-jangan tidak selesai bangunannya. Kita sama juga seperti bagaimana seseorang mau membajak. Kalau sudah maju dalam bajakannya, tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Kita ini sudah terpanggil semuanya ada dalam wadah pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita terpanggil untuk ada dalam kondisi seperti ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Apakah kita mau sudah berjalan maju, mau menengok ke belakang? Saya pikir terlambat, saudara. Saya pikir terlambat kalau kita menengok ke belakang. Perjalanan ini harus diselesaikan. Saudaraku, kita harus selesai. Kita harus selesai dengan diri sendiri. Kita harus selesai dengan rencana yang bukan rencana kita. Yang bukan rencana Tuhan maksudnya. Semua yang bertalian dengan keinginan kita, dengan hawa nafsu kita, kita harus mulai singkirkan. Seyogyanya ketika kita terpanggil untuk masuk dalam persekutuan, kita terpanggil untuk melayani pekerjaan Allah. Kita sudah tidak ada jalan mundur, saudara. Kita sudah tidak lagi bisa menengok kiri ke kanan. Kita hanya bisa fokus, kita mau memandang Allah saja. Bukan tidak mungkin, saudara, di depan kita ini ada begitu banyak, saudara, yang bisa menutup jalan kita. Begitu banyak tantangan, rintangan di depan yang bisa menutup wajah Allah. Sehingga kita tidak bisa lagi fokus. Baik itu keinginan, baik itu orang-orang yang tidak setia, baik orang-orang yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Banyak, saudara, yang membuat kita akhirnya harus mencari jalan yang lain. Tetapi kita harus tetap ada dalam area yang Tuhan mau. Kita harus stabil. Dan itu butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh hikmat. Kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita. Coba sejenak kalau ketika kita mulai mengalami kegundahan dalam hati kita, saudara. Coba kita tenang sejenak. Kita mulai merenungkan bagaimana kasih Allah. Saudaraku, alangkah baiknya kalau kondisi hati kita saat ini lagi kurang stabil, kita tidak fokus dan sepertinya terjadi kondisi yang tidak mengenakan dalam hati. Coba kita agak tenang sedikit. Kita beri waktu untuk Allah berbicara dalam hati kita. Supaya kita stabil dalam pengiringan kita akan Tuhan. Dan mari kita melihat bahwa ada banyak orang yang sudah tergeletak. Ada banyak orang yang sudah menyimpang dari Tuhan. Hanya karena tidak mempersiapkan diri dengan benar. Maka kita perlu menarik diri sejenak, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kehendak Allah dalam hidup kita. Ini akan menghindarkan kita dari keputusan-keputusan yang salah. Kita akan belajar untuk mempersiapkan diri dengan benar. Mau merenungkan sejenak apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan.
Dan kalau memang kita sudah pasti dalam pilihan kita, melangkahlah dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai. Saudaraku, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena banyak di antara orang yang terpanggil tidak siap. Butuh persiapan dan mental yang kuat, saudara. Mari kita mempersiapkan diri. Tidak terlambat saya pikir bagi setiap kita yang mau mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita menarik diri sejenak. Kita merenungkan kasih Tuhan. Kita mulai mencari Allah dan kehendaknya. Bisa saja saudara kita salah mendengar. Yang menjadi pendengaran kita itu adalah bisikan orang-orang yang tidak sebenarnya mencintai Tuhan. Mari kita mulai belajar. Saya mau mendengar suara Tuhan saja. Bentuk keintiman dengan Allah. Lakukan bagaimana kita bisa menemukan keintiman yang sesungguhnya. Dan biarkan dia berbicara dalam hati kita. Dan kita mendengar arahannya. Tarik diri sebentar. Renungkan firman Tuhan. Dan biarkan dia berbicara. Dan ikutilah apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ini yang disebut dengan persiapan. Mempersiapkan diri. Supaya kita dapat menjalani panggilan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Kita harus mempersiapkan diri. Tentu dengan kekudusan, kesucian hidup. Menjaga agar tidak melakukan dosa. Terus bergairah untuk hidup dalam Tuhan. Itu harus dan wajib. Dan juga perenungan. Menarik diri dari sekian kesibukan kita. Kita mau mencoba menarik diri dan kita mau mencari Tuhan. Saya pikir persiapan inilah yang membuat kita semakin kuat maju ke depan. Anak panah tidak akan bisa meluncur lebih cepat dan lebih jauh kalau dia tidak ditarik ke belakang. Lebih jauh ke belakang. Kemudian dilepaskan. Maka anak panah itu akan meluncur cepat dan jauh. Demikian kita. Kadang kita harus menarik diri. Undur ke belakang. Kita mau mencari Tuhan. Renungkan kasih Tuhan. Dan kemudian biarkan dia memimpin kita. Ini akan menjadi persiapan yang matang buat kita. Untuk kita dapat menjadi bukan sekedar orang-orang yang terpanggil. Tetapi menjadi orang-orang yang terpilih untuk kemuliaan Allah Bapa. Semoga Tuhan menolong kita. Menguatkan kita melewati hari-hari hidup kita. Amin.